Berlokasi di daerah Semplak Bogor, sebuah bangunan tua bekas usaha catering yang tidak berpenghuni dan terbengkalai. Sejak tahun 2006 disinyalir memiliki banyak hal mistis yang kerap mengganggu warga sekitar. Untuk tutup ini sekitar 2006. Selepas dikuasakan dari orang tua ke anaknya, beberapa bulan kemudian langsung. Gangguan yang santer terdengar tak hanya setelah bangunan ini terbengkalai, bahkan sejak masih beroperasi banyak kesaksian dari pegawai maupun karyawan catering yang mengaku melihat banyak penampakan bahkan terjadi kesurupan. Selama saya di sini, selama ada yang bekerja itu ada 2 orang, karyawan juga. Tahu-tahu dia kesurupan aja. Isunya, tempat usaha catering ini terbengkalai belasan tahun hingga harus tutup akibat bangkrut pada tahun 2006. Bangunan yang cukup luas disertai tanah lapang di area luar yang juga luas kini terbengkalai hingga terlihat ilalang di mana-mana, membuat banyak sekali spot-spot penampakan dan terlihat sangat menyeramkan. Ada seseorang kecil kayak kebakar. Bahkan kini, tak sedikit warga sekitar, pedagang serta ojol yang sering mangkal di daerah tempat usaha catering ini memberikan kesaksian serta ikut mengalami secara langsung gangguan dari sosok-sosok astral tempat usaha catering ini. Kayak ada yang nangis, tapi begitu dideketin ngilang gitu aja. Lalu, akankah kami dapat menguak mitos serta kisah mistis dari banyaknya gangguan-gangguan sosok astral penunggu yang dirasakan oleh para warga sekitar serta saksi-saksi? Assalamualaikum. 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 Ada sosok apa kan Anda? Jadi di pojok situ ada sosok kakek dengan pakaian batik dan dengan menggunakan udeng-udeng juga sambil memakai tongkat. Pada saat kita masuk ke sini kita ngucapin salam, dia sempat membalas waalaikumsalam gitu. Oh. Terus apa yang dia lakuin di sini kan Anda? Dia sempat ngasih tahu ada suatu makam dulunya, bekas makam di tanah ini. Sering ada penampakan kakek-kakek kadang suka aham kayak gitu. Dan dia menjaga makam itu. Entah 2 makam atau 3 makam yang ketanam di sini. Oh, berarti sosok ini ada itu jauh sebelum tempat ini dijadikan tempat catering. Betul banget, semua ada bangunan ini dia emang sudah ada juga. Gitu. Tapi apakah sosok ini salah satu sosok yang mengganggu juga di tempat ini kan Anda? Dia sih nggak mengganggu, Mas ya. Dia nggak mengganggu, dia hanya ngasih tahu ke saya. Saya tidak tahu menahu juga soal kenapa bangunan jadi kosong. Oh, berarti tidak ada kaitannya Betul dengan banget. tempat ini ya? Betul kan banget. Anda? Betul Dengan banget. sosok ini. Ya kayak, ya. Yaudah, kita mau ke Ya. dalam. Hawanya itu udah beda banget. Iya Hawanya udah benar. sangat beda teman. Jadi hawanya itu kayak panas. Iya. Tapi kita masih belum ketahuan nih panasnya itu penyebabnya apa. Iya benar. Bahkan aku sebagai orang awam pun merasakan Iya. perubahan suhu itu kan Anda. Saya sih lihat. Kan Anda? Baru saja akan melakukan penelusuran dengan memasuki lokasi bangunan belakang, tiba-tiba Den Ananda berlari seperti mencoba mengejar sosok astral yang ada di bangunan belakang. Ada sosok apa kan Anda? Ada. Tadi kenapa saya sangat cepat untuk menuju sini? Di kaca depan kita tuh kaca. Iya. Saya melihat sosok wanita. Sosok wanita sangat-sangat cantik sekali, tapi dengan pakaian-pakaian kayak dengan gaun, tapi cantik sekali, cantik sangat-sangat. Dibilang saya bilang sangat cantik sekali.
Apa kamu sekarang Terus ganggu? sekarang dia lagi ngapain Kananda? Dia diam posisinya. Saya tunjukin aja. Dia diam aja. Dengan dia lembaikan tangannya. Lembaikan apa ya? Apa sih bahasanya? Kayak tangannya itu kayak melambai. Oh, melambai ya. Kamu kenapa ada di sini? Siapa nama kamu? Tapi kok malah panas ya di sini ya? Sosok ini suka mengganggu. Suka mengganggu dengan apa? Jadi misalkan di dekat bangunan ini ada tempat makan ya, kalau nggak salah. Iya. Tempat makan. Jadi kalau dia akan mengganggu di saat yang makan itu sosok manusia yang wanita. Jadi wanita misalkan dia sama temennya, dia akan ngikut sama ini yang konsumen yang lagi sedang makan. Orang yang itu. lagi makan itu. Ya. Sebentar Kananda, ikut itu nempel? Ikut. atau- Jadi penjual itu melihat, jadi pembelinya itu ada Ada dua misalnya. Misalkan dua. Ah. Pembelinya itu tapi 3. Oh, si penjualnya itu melihat ada 3 pembeli. Ada 3 pembeli. Nah, dia sosok inilah yang mengikuti kalau pembeli lagi sedang makan di depan bangunan. Sempat ada yang beli ke saya rumah makan 3 orang perempuan semua. Pas dia datang bertiga, udah gitu pesan berdua. Yang satu belum pesan kan, saya tanya. Yang satu pesan apa? Kata yang berdua, saya cuma berdua ada itu. Pas datang sini saya berdua, saya ngelihat ke meja emang udah nggak ada. Padahal dia datangnya bertiga itu. Sangat-sangat cantik dengan pakaian gaun, dengan rambutnya sangat panjang, seginilah panjangnya. Iya. Tapi tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Dia emang suka mengganggu. Kenapa suka mengganggunya? Jadi ada bisa dibilang dia tidak suka tempat dia. Ini lapaknya dia, tanahnya dia ditempati sama manusia. Oh, berarti sosok ini tuh ada juga jauh sebelum tempat ini dibangun menjadi Betul tempat banget, catering kan betul Anda? banget. Jadi mungkin pada saat dulu ada makam di sini, dia penjaga juga yang menjaga lokasi itu juga. Oke. Nama kamu siapa? Mau kasih tau nama nggak? Dia nggak mau ngasih tahu nama, alasannya adalah takut misalkan yang bagi manusia yang bisa dengan hal-hal goib, takut nama itu dipanggil untuk mempekerjakan dia hal-hal yang dianggapnya bisa kita bilang negatif. Oh, berarti sosok ini bisa dipekerjakan. Betul banget, betul banget, betul banget. Ya, Ya. pantas panas banget ya Ya. ruangannya. Jadi bukan panas pengap, tapi emang sosok ini emang lumayan kita bisa bilang bukan negatif juga, bukan positif juga, tapi dia kayak ada hawa panasnya yang Memberikan energi panas ya sosok ini. ya, Oke. ya makasih infonya. Udah nggak bisa. Kita coba. Berarti lagi-lagi sosok kedua yang kita temukan itu masih belum sosok kiriman ya kan Anda? Bukan. Kamu ngasih tahu tempatnya di mana? Ya nanti. Dia sempat. Kamu mau tahu tempatnya atau dia gitu? Mau tahu tempat yang membuat ini menjadi violet? Dia ngasih tahu tangannya begini. Di sebelah sana katanya. Itu tuh tempat sosoknya atau? Bisa kita bilang tempat sosoknya. Tempat sosoknya? Iya. Iya, makasih. Kita mau langsung ke sana kan Anda? Ya, kita juga bisa. Permisi. Yang di ini sih nggak ada sosok apapun, cuma hanya itu aja. Nah, tiba-tiba ya saya kesini ya itu di belakang kita, itu depan kita Iya, kaca. di situ ya. Itu udah kaca. Iya, Jadi dia kayak sekelebatan itu sempat diam sejenak. Pada saat kita datang sini dia langsung ke Pergi tempatnya. ke ruangan itu Iya. ya? Assalamualaikum. Permisi.
Tapi emang ini tuh tempatnya luas banget ya Kananda. Sangat luas sekali, sangat luas sekali. Nah ini di sini nggak ada makhluknya sih Pas ya. Oh di bangunan ini? Iya, bangunan ini sangat kosong. Maksudnya tidak ada makhluk yang mendiami tempat ini juga. Wow. Kananda pelan-pelan, Kananda. Sini. Sini. Oke, pemirsa, Kananda sepertinya sedang berkomunikasi dengan salah satu makhluk di tempat ini. Tiba-tiba Dan Ananda berbalik dan bertanya dengan sosok wanita tentang lokasi sosok kiriman. Terlihat ruangan satu ini sangat berantakan dan banyak manekin bekas berserakan di seluruh penjuru ruangan. Hingga Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan penunggu ruangan. Aku nggak tahu ya ini tuh ruangan apa. Cuma banyak sekali manekin-manekin di ruangan ini. Kayak tempat display ya ini. Jadi Pas ya, Iya, Kananda. di hadapan kita ini ada sosok wanita 3. Satu, 2, 3. Oke. Dengan penampilan bule, rambut kecoklatan, pakai gaun, dan dia bilang, kamu jangan mengganggu saya. Kenapa? Mereka lagi ngapain Kananda? Nama kamu siapa? 1. Tiga siapa namamu? Oke, teman-teman, jadi Kananda sedang menggambar, sepertinya menggambar 3 sosok wanita ini yang tadi sempat Kananda mention. 1 namanya Angel, yang kedua namanya Jessica. Siapa yang ketiga? Siapa namamu? Yang jelas. Yang ketiga dia tidak mau ngasih tahu nama ke kita. Dia ini sosok yang dulunya adalah sahabat. Bahkan sebelum bangunan ini ada, jadi dia ini kan dulu ada 3 pemakaman dulunya dan dia jalan pada saat itu. Dia jalan sama-sama gitu Pas ya. Kayak sahabat, 3 cewek sahabat dengan jalan di tengah-tengah makam walaupun sananya sawah. Pada saat di tengah-tengah sawah itu ada 5 laki-laki yang mencoba untuk melakukan hal negatif ke wanita-wanita ini. Memperkosa Kananda. Iya. Waktu itu pas malam-malam di sini kan hujan, terus sepi. Nah itu ada perempuan kayak noni Belanda sih. 3 wanita ini sampai saat ini masih bersama-sama. Nah, jadi dulunya itu, itu bagus. Pelan-pelan Kananda. Oke teman-teman, Kananda lagi-lagi sedang berkomunikasi dengan 3 sosok wanita ini, mencoba untuk mencari tahu lebih dalam soal 3 sosok ini. Jadi, Panas banget. pada saat 3 wanita ini jalan, dia sudah ditunggu sama 5 laki-laki. Posisinya ada di sebelah sini, pemakaman di sebelah sini. Ini sawah. Dia jalan di tengah-tengah sawah gitu, pematang sawah gitu. Bertiga, dijegatlah sama sosok 5 laki-laki itu ya. Nah, pada saat 5 laki-laki mencegat, 3 cewek ini dipegangin. Tiga-tiganya dipegangin tangannya. Begini, dipegang begini Pas ya. Iya. Setelah itu
dia diminta untuk menonton, melihat temennya diperkosa sama. Diperkosa. Oh jadi selama satu sahabat atau satu temannya itu sedang diperkosa, dua lainnya dipaksa untuk menonton. Betul banget. Setelah satu sudah itu Sudah selesai Sudah dengan selesai. yang satu, di- berlanjut lagi ke sampai ganti-gantian. Sampai ganti-gantian dan endingnya mereka dibunuh sama-sama di tempat di tanah ini dulunya, di sawah dengan dia dicekek sama 5 laki-laki itu. Dia bilang sakit gitu, dia pegang begini sakit. Dan dia minta maaf juga sama kita. Dia suka mengganggu juga penduduk yang dekat dengan warga bangunannya. sekitar ya. Iya. Jadi dia minta maafin saya suka mengganggu juga. Saya ingin pengen ngomong, pengen berkomunikasi, pengen cerita. dengan kisah saya 3 sahabat ini yang dulunya baik-baik dan endingnya sampai Seperti itu ya. Kananda, mereka itu mengganggu warga sekitar dengan cara apa, Kak? dengan jalan dia. Kadang-kadang suka, ini kan bangunan sudah lama kosong ya, tapi yang pejalan-pejalan kaki yang Melintas ya di depan sini. gitu, kayak melihat sosok 3 cewek ini jalan gitu, jalan ke bangunan ini, dari depan jalan ke dalam gitu, dengan gandengan, semuanya gandengan dengan begini jalan 3. Apa Kak? Tapi apakah sosok ini tahu soal kiriman itu, Kananda? Tahu Jessica? Jessica mengetahui. Jadi ada sosok yang dibilang dia panas, sangat panas sosoknya itu. Tapi posisinya ada di sebelah belakang bangunan ini, Pas ya. Di belakang bangunan ini? Di belakang bangunan ini. Di sebelah bangunan. Di sebelah bangunan ini ya? Dia bilang itu yang suka mengganggu, yang membuat tempat ini jadi valid katanya. Jadi bahasanya masalah dan tutup permanen. Oke, makasih Jessica. Kita coba untuk sana. Ada suara ketawa kan Anda barusan? Iya. Yang lebih banyak, yang lebih sering ketawa perempuan. Dia bilang kayak ada. Itu yang sempat ketawa itu adalah makhluk yang ada di sebelah sini, Pas ya. Iya. Di Itu sebelah sosok sini. apa kan Anda? Para host bergegas menuju sumber suara yang tadi mereka dengar, menuju ruangan lain. Permisi. Oh, itu Pas ya. Pelan-pelan kan Anda, pelan-pelan. Duh. Ilalang dan tanaman liar tumbuh lebat di sekeliling ruangan di sudut tempat catering ini. Oke, pemirsa, Kananda sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok di sini. Mungkin ini sosok yang barusan aku dengar ketawa. Iya. Jadi di dalam situ Pas ya, Iya. ada sosok sepasang. Laki-lakinya itu dengan bungkusan putih, dibalut kain putih. Iya. Bisa kita bilang jenis poci. Tapi dia berpasangan sama sosok wanita dengan pakaian putih juga. Sebetulnya banyak di sini, seperti kunti, pocong, udah ada. Seringnya dia di sudut, yang sering orang termasuk saya gitu ngelihat seringnya di sudut. Dia bilang langsung sama saya nggak ada hubungannya sama bangunan ini. Saya nggak ada hubungannya. Saya hanya ingin bahagia aja di tempat ini gitu. Dan benar suara dia yang tadi Iya. aku dengar kan Anda. Iya. Jadi dia sempat mengganggu kita supaya kita untuk kesini Pas ya, Oh, untuk ke distract ya. datang ke tempat ini. Iya. Aduh. Kananda pelan-pelan, Kananda pelan-pelan. Hai, sini.
Kananda, pelan-pelan. Aduh, permisi. Fasya. Sini Fasya. Assalamualaikum. Kananda! Sini. Sini. Walaupun kamu anak kecil, tapi kamu hawanya sangat panas. Sini. Ya ajak ke sini aja Kananda, jangan kita ke sana, kayaknya bahaya. Oke, Sini. teman-teman, Sini. Kananda sedang mencoba untuk membawa sosok anak kecil itu ke sini untuk diajak berkomunikasi dengan kami. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Hah? Kamu sosok anak kecil, tapi kamu, matamu, kelihatan ada api. Kananda, apakah ini sosok kiriman itu? Perlahan satu persatu sosok penunggu tempat catering terbengkalai yang kerap mengganggu warga sekitar mulai ditemui dan berkomunikasi dengan Den Ananda mengenai apa yang membuat mereka senang mengganggu manusia. Kini, saatnya kami lebih jauh melakukan penelusuran. Seperti apakah perjalanan penelusuran kami selanjutnya? Penelusuran kembali kami lakukan, menyusuri ruangan-ruangan yang ada di bangunan berhawa pekat, lembab serta dingin penuh kengerian. Di tempat catering terbengkalai ini seolah-olah kami seperti dituntun oleh sebuah energi dari sosok yang tak kasat mata, hingga tiba-tiba Den Ananda berlari mengejar salah satu sosok dan memasuki ruangan dengan pohon pelukar. Den Ananda mencoba memanggil sosok tersebut untuk berkomunikasi. Kelihatan ada api. Kananda, apakah ini sosok kiriman itu? Dia bisa kita bilang iya. Dia... Astagfirullahaladzim. Terus, Dia sosok anak kecil, tapi matanya kayak ada apinya, Fasya. Karena gelap kali ya, di sini tuh gelap sebenarnya. Ada sesuatu anak kecil, kayak kebakar anak kecilnya. Jadi matanya itu kayak ada apinya, saya bilang makanya. Walaupun kamu sosok anak kecil, tapi kamu sangat-sangat panas. Dia bilang, apa mau kamu? Dia bilang, apa mau kamu? Saya akan tetap di sini. Sebelum tuannya dia itu kita pindahkan, Fasya. sebentar. Tuannya dia? Iya. Jadi ada yang mengutus dia juga. Terus? Berarti dia mengganggu di sini, Kananda, mengganggu para pekerja di sini. Sangat-sangat mengganggu. Bahkan sampai menimbulkan kemasukan. Oh, kesurupan pun terjadi di tempat ini, Kananda. Pegawai-pegawai yang dulunya ada di sini. Apa? Di mana? Di mana bos kamu? Di mana? Nah, dia. Dengan yakin, Dan mengunjungi spot di ruangan lain dan bergegas mengkonfirmasi siapa sosok anak kecil terbakar di ruangan sebelumnya. Nah, Fasya. Ya. Hei, sini. Kananda. Tiba-tiba, Dan berlari hingga melompat pembatas untuk mengejar sosok lain yang berlari menjauhi para host. Kananda. Sini. Kananda, bawa ke sini, Kananda, itu bahaya. Aduh. Kananda. Sini. Kananda, bawa ke sini aja, Kananda. Minta botol. Kasihin. Kananda. Jangan dilempar, Pak. Kasihin. Kamu dia. Oke, jadi
teman-teman, Kananda sedang berkomunikasi dengan salah satu, bisa dibilang tuan dari sosok anak kecil itu. Sepertinya ya, aku juga nggak tahu. Cuma ini bahaya banget, aduh. Dan ini sekarang kita tuh lagi ada di atas genteng gitu, teman-teman. Ini bahaya banget, Kananda. Pindah, Pak. Pindah kita ke bawah. Ke bawah tim. Kananda hati-hati ya, Kananda. Kananda. Aduh. Bahaya banget. Tenangin dulu, Kananda. Oke. Jadi itu sosok apa, Kananda, yang sampai Kananda kejar itu ke atas genteng? Jadi sosok bola api pada saat kita naik tangga, saya melihat sekelebatan bola api dengan melayang. Set. Tahu-tahu dia ada di atas ujung genteng itu. Oh, berarti Kananda minta botol itu untuk... Iya, menangkap makhluk itu. Karena dia tidak mau diajak komunikasi baik-baik. Dia bilang, saya yang minta anak kecil, Sosok anak kecil itu di bawah untuk itu untuk mengganggu, bahkan untuk membuat tempat bangunan-bangunan menjadi hawanya yang sangat-sangat panas. Dan menurut aku itu serem banget karena pertama tempatnya bahaya, kedua deskripsi dari Kananda itu sosoknya serem sih menurut aku, bola api gitu. Kalau untuk ngeganggu yang paling parah, sini paling bola mata, bola kayak bola api. Suka menampakkan aja, bikin orang takut. Berarti sosok itu adalah yang sosok yang dibicarakan oleh anak kecil itu sebagai tuannya, Kananda. Betul, betul banget. Terus apakah sosok ini juga sosok kiriman? Dia bilang, iya katanya. Aduh, pedes banget mata gua. Kananda sepertinya mendapatkan gangguan dari sosok bola api ini. Tapi emang bahkan punggung aku pun merasa panas, Kananda. Dan Kananda berkomunikasi dengan sosok itu, tiba-tiba lagi-lagi punggung aku makin terasa panas lagi. Kananda. Udah Kananda. Tunggu, dia melawan aku. Kananda. Jadi Kananda lagi-lagi sedang berkomunikasi dengan sosok bola api sepertinya, teman-teman, yang meminta atau membuat Kananda akhirnya pergi lagi ke atas genteng sana. Itu bahaya banget. Kananda, hati-hati Kananda. Maya Balia. Hati-hati Kananda. Ini kayaknya emang yang lagi komunikasi sama kita ya, Kananda, kuat banget. Iya. Kenapa Kananda sampai ke sana lagi? Jadi di botol itu dia udah kayak pengen Keluar. pengen dilepaskan. Habis itu dia sempat melawan saya, dan alhamdulillah saya bisa mengatasi dengan saya pindahkan yang tempatnya dia yang di awal pas ya, sosok ini. Saya bilang, kamu lebih baik sana, jangan tempat bangunan ini lagi. Oke, Kananda, berarti emang benar sosok ini yang menyebabkan tempat ini tuh sampai tutup, sampai bangkrut. Ya, dia bilang, saya menyebabkan tempat ini jadi tutup. Dia bilang juga, saya yang menyebabkan hawa di wilayah ini menjadi panas. Sangat-sangat panas. Dan apakah benar yang mengirim sosok ini adalah pesaing dari tempat catering ini? Dia tidak bisa ngomong, tidak mau mengucap. Dia tidak mau menjawab siapa yang mengirim. Ya, dia hanya bilang, saya diutus untuk membuat tempat ini menjadi hawa yang sangat-sangat panas. Dengan senangnya dia bilang, saya bangga tempatnya jadi kosong katanya. Kapan Kananda sosok ini itu dikirim ke tempat ini dan sampai akhirnya berhasil membuat tempat ini itu menjadi bangkrut? Jadi emang pada saat tempat ini masih ada, dia sudah ada pas ya. Sudah ada. Oke, Kananda, dia tuh biasanya ngegangguin
para pekerja itu dengan cara apa kan Anda? Jadi pegawai-pegawai ini nggak betah Mas ya. Jadi membuat segi pegawai-pegawai sini banyak yang segi apa mentalnya itu menjadikan dia emosional, sangat-sangat emosi. Bahkan teman ke teman pun juga padahal nggak ada masalah. Saking dia hawanya panas kayak pegawai sini kayak tonjok-tonjokan, gontok-gontokan kayak gitu. Dan Ananda melihat sosok anak kecil terbakar di lokasi bawah tadi, lalu berusaha mengejar dan Ananda. menarik ke bawah. Ayo sini. Kananda, pelan-pelan, hati-hati Kananda. Oh, tempatmu tahunya di sini ya. Dia menantang saya. Jadi ini tempatnya Fasya. Tempat aslinya. Hati-hati kan Anda. Ya, atasan kamu sudah saya pindahkan. Kamu mau aku saya pindahkan juga. Hah? Panas banget punggung aku. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok anak kecil dengan mata merah. Aduh, Kananda, hati-hati. Hati-hati Kananda. Saya minta matches. Oke, teman-teman kayaknya sosoknya emang panas banget ya. Energi yang dikeluarkan bahkan punggung aku pun makin terasa panas. Sosok di sini. Kamu ngapain? Tuan saya dia gitu. Saya bilang saya pindahkan. Saya nggak mau dipindahkan dia gitu. Ya tapi kamu mengganggu. Iya. Saya pindahkan juga, tapi dia sempat melawan saya dan itu sangat-sangat panas. Jadi api itu mulai telinga, badannya dia itu kayak udah api semua. Keluar api semua ya. Api semua. Jujur pada saat aku memasuki ruangan itu badan aku langsung terasa panas, bahkan punggung aku pun terasa panas pada saat Kananda sedang berkomunikasi. Dan sosok itu tuh bilang kalau dia disuruh oleh tuannya untuk mengganggu di tempat ini. Dia bilang, ayo kalau kamu pindahkan aku coba aja. Makanya saya coba untuk minta media api juga. Saya coba untuk memindahkan dia, alhamdulillah aman semua. Dan dia pun menempati tempat ini, Fasya. Nah, ini dulunya tempat kayak apa ya? Gas yang buat masak. Untuk kompor itu ya. Iya. Buat masak gitu. Ini sih satu pertanyaan aku Kananda soal sosok ini dan sosok sebelumnya yang kita temui atau tuannya dia. Itu apa alasan dia mengganggu dan membuat bangkrut tempat ini? Karena ada yang tidak suka dengan mempunyai tempat ini. Jadi bisa kita bilang pesaing bisnisnya tidak suka dengan bosnya mungkin yang menganggap oh ini saingan gua. Berarti memang isu yang aku dengar itu benar adanya. Saya tidak bisa menyatakan betul atau tidaknya karena kita belum tuntas, Mas ya. Ini makhluk-makhluk yang membuat tempat ini menjadikan valid atau emang ada hal lainnya yang membuat tempat ini valid juga, Mas ya. Karena vision saya itu bilang ada di sana juga, Mas ya. Ada suatu bangunan itu bisa kita bilang salah satu penguasa, bisa kita bilang tuan yang paling tua, yang paling kuat dan bisa kita bilang paling dituakan di wilayah ini. Tapi ada di sebelah sana vision saya mengatakan begitu. Oke, tapi untuk sekarang sosok anak kecil ini lagi di mana sekarang Kananda? Udah saya pindahkan, dijadikan satu sama yang tadi di atas. Oh, oke, udah aman berarti ya Kananda ya. Pelan-pelan Kananda. Astagfirullah. Assalamualaikum. Jadi kayak ada anak kecil, Pas ya? Ada apa? Kayak ada sosok anak kecil. Tiba-tiba main dia. Kayak
main sepeda. Tadi ke depan sini tiba-tiba masuk ke dalam lagi Fas ya. Sosok anak kecil. Iya. Permisi. Aduh, bau banget. Kayak pemirsa, kita sudah memasuki ruangan atau bangunan catering itu dan ini bau banget, Jadi ini banyak banget bangunan Fas ya. Tiba-tiba anak kecil ini kesini Fas ya. Anak kecilnya lagi di mana kan Anda? Ini jalan sini. Enggak kata dia. Anak kecil itu lagi asik main sepedaan, jalan mengelilingi tempat ini Fas ya. Enggak Om, aku nggak ada hubungannya sama tempat ini, aku hanya main aja kayak gitu. Aduh, kamu dibikin ini. Dan ini Kananda, aku mau nanya satu hal. Tadi pada saat kita masuk ke bangunan ini, aku dan bahkan tim langsung menyium bau yang tidak sedap. Betul banget. Itu tuh bau yang ditimbulkan oleh sosok apa Kananda? Jadi ada sosok yang kita bisa bilang gondok dengan bulu yang sangat lebat. Ada sosok hitam besar berarti ya? Jadi saya sekilas ini dalam sini Fas ya. Jadi kayak ada pala. Aduh, Pala tiba-tiba kesini Fas ya. menggelinding gitu kan? Manjang. Jadi palanya itu bisa memanjang. Lehernya bisa memanjang. Kenapa kan Anda? Pada saat Fas ya. Lagi nyenterin di dalam? Tiba-tiba pala itu kayak nongol lagi. Tapi banyak banget makhluk di sini Fas ya. Sangat-sangat banyak sekali. Lanjut soal sosok hitam besar itu, berarti sosok itu yang menimbulkan bau-bauan di tempat ini kan Anda? Jadi dia menimbulkan bau-bau Bau-bau tidak sedap ya? gosong kayak gitu Fas ya. Ayo sini. Pelan-pelan kan Anda? Di sini ada sosok kayak monyet. Monyet dengan kepala manusia. Kepala manusia tapi wujudnya itu kayak monyet Fas ya. Badannya yang seperti monyet. Iya. Apa yang dia lakukan di sini kan Anda? Dia senang manjat ke sini Fas ya. Manjat-manjat ke atas itu. Pipa-pipa itu ya? Ayo sini, komunikasi. Ayo sini. Apa hubungannya kamu sama tempat ini? Apakah ada hubungannya? Hah? Ada suatu benda di sini yang ketanam yang membuat tempat ini menjadi valid. Akhirnya pada saat kita di dalam gedung produksi, kan Anda bertemu dengan sosok siluman. Lalu sosok siluman itu tuh bilang kalau bukan itu alasan sebenarnya tempat ini tuh menjadi kosong, atau lebih tepatnya bukan gangguan dari sosok-sosok atau sosok-sosok kiriman yang membuat tempat ini tuh menjadi kosong. Astagfirullah. Semua pada keundang pas saya datang ke sini. Semua pada keundang. Dia bilang ada benda yang ketanam di sini yang membuatnya tempat kosong. Oh, berarti benda yang sengaja ditanamkan di tempat ini. Saya nggak tahu ditanamkan apakah emang dulunya sudah ada itu benda di sini. Dia bilang hanya poinnya ada benda di sini katanya, ketanam di sini yang membuat tempat ini kosong, bahkan jadikan hawa yang panas. Padahal tadi ada sosok yang hitam, sosok yang api, api itu bilang gua yang menyebabkan tempat ini menjadi panas. Makanya saya nggak percaya dengan apa yang dia ngomongin. Oke. Sebelumnya kan Anda sosok ini sendiri itu emang sosok pengganggu di tempat ini atau sudah ada di tempat ini jauh dari sebelum? Jauh sebelum ada tempatnya. Oh, berarti jauh sebelum tempat ini dibangun menjadi tempat catering. Betul banget, betul. Dan dia suka mengganggu juga Fas ya. Para pekerja. Iya. Dia bilang suka gini Fas ya. Pada saat kalian pegawai itu masak,
kayak kaki itu kayak diginiin Mas ya. Oh, kaki itu dipegangin gitu. Diginiin sampai kaku nggak bisa jalan sama sekali untuk pegawai. Oke. Permisi. Tapi makhluk itu seneng naik ke atas itu Pas ya. Iya, manjat-manjat lewat atas. Seneng naik ke atas itu. Pas tunggu Pas ya. Itu ada sosok. Kananda! 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 Pelan-pelan! Kananda! Kamu mau nunjukin apa? Jadi ada sosok Pas ya. Iya, sebentar Kananda, aku juga naik. Oke. Jadi ada sosok hitam gede yang sempet tadi diam apa ya? Yang membuat bau-bauan itu membuat Kananda. bau-bau gosong. Ini ada di sini, dia bilang, ingin apa kamu katanya? Ingin apa? Sosoknya itu hitam, sangat hitam pekat, kuku yang sangat panjang, Gigi taring juga. gigi sangat panjang, bahkan tidak hanya segini tapi sangat panjang. Mungkin 2 bulan ke belakang saya juga ngelihat lagi subuh menjelang subuh di sini sosok besar hitam, cuman seperti ada taring atau apa di sini. Dan dia ada ludah yang menetes gitu. Oh, ada liur ya dari Iya, mulutnya yang menetes. Yang menetes. Dia bilang, kamu ingin apa? Ingin apa katanya? Ingin mengetahui apa? Tempat ini kosong bukan soal gangguan itu. Gangguan yang tadi dia menuju ke sana. Menuju ke sana itu adalah yang kita bisa bilang bola api itu Fasya. Oh. Utamanya bukan dia katanya. Saya sempat tanya, siapa yang menyebabkan tempat ini itu? Ada benda kata dia. Ada benda yang ketanam di sini yang menyebabkan tempat ini kosong katanya. Yang membuat tempat ini hawa menjadi panas sekali. Kamu mau nunjukin tempatnya? Hah? Aduh, sebentar Kananda. Sebelumnya sosoknya itu sekarang lagi ada di mana Kananda? Iya, di depan Di sini. depan Kananda? Iya. Depan sini pas ya. Dia lagi menghadap ke saya langsung dengan Taringnya saya yang panjang itu ya. Berarti benar seperti apa yang dikatakan oleh siluman monyet tadi Kananda? iya. Ayo kamu tunjukin aku di mana benda itu ada. Ayo, kita ke bawah. Berhasil mendapatkan informasi mengenai adanya benda tertanam di salah satu sudut tempat catering yang diduga menyebabkan tempat ini menjadi bangkrut. Para host dan tim segera bergegas menuju tempat yang diyakini lokasi tertanamnya benda Di sini tersebut. tempatnya. Ini tempatnya Kananda. Saya minta night vision. Tim minta night vision. Aku nggak tahu ya entah itu pusaka atau apapun itu, cuma barang itu tuh ditanamkan di tempat ini. Sepertinya sekarang Kananda akan mencoba mendapatkan benda itu. Hati-hati Kananda. Nyalakan lampunya. Aku sama Kananda. Minta lampu tim. Ya sepertinya rada susah. Astagfirullah. Kananda. Seperti ada yang mendorong pohon ini Kananda. Oke, Kananda Allah. sudah mendapatkan barangnya. Aduh. Astagfirullah. Pelan-pelan Kananda. Kananda sudah mendapatkan barang tersebut. Minta air tim. Ya Pas ya. Apa barang yang Kananda temuin di dalam situ Kananda? Gak tahu nih kayak bentuk apa ini. Keris ya. Iya. Cuma dia ada di dalam batang pohon pisang. Di dalam batangnya, sangat-sangat dalam banget. Jadi tadi saya sempat ngangkat.
sempet ngangkat benda ini, ternyata ketanam di batang pohon pisang ini. Dan emang ini lumayan panas, sangat-sangat panas. Tadi makanya saya minta untuk Air ya. iya, supaya agak ademan. Nah ini adalah penunggunya, sosok kayak apa bahasanya, laki-laki tua, tapi ini bisa memanjang pas ya, batang lehernya bisa memanjang sekali, bahkan melebihi pohon pisang yang ada di sini. Dan badannya sangat ada bulu lebat, tapi putih bukan hitam. Sangat putih semuanya, kukus juga sangat-sangat biasa. Hanya kepalanya aja bisa memanjang sampai ya. ke atas sana. Dan apakah benda ini benar penyebab tempat ini menjadi bangkrut, Kananda? Ya, jadi benda ini penyebab utamanya yang membuat tempat ini jadi kosong. Ya. Maksudnya jadi ada sesuatu hal masalah. Jadi yang kembali lagi menjadikan pegawai-pegawai itu emosional ataupun yang jadi kayak nggak baik banget. Ya. Oke, terus benda ini tuh ditanamkan oleh orang pesaingnya atau gimana, Kananda? Jadi benda ini ketanam zaman dulunya sudah ada. Jadi ada di tanah ini dulunya, tapi mungkin yang mempunyai tempat ini nggak mengetahui adanya benda yang ada di sini yang menyebabkan kayak apa ya, kok pegawai gue kok gampang banget emosi ataupun apa kayak gitu sih Pas ya. Oh, berarti memang benda ini sudah tertanam di tempat atau di tanah ini jauh sebelum tempat ini dijadikan catering. Betul banget Pas ya. Jadi ternyata bukan bola api yang tadi itu yang menyebabkan ini semua. Ya itulah namanya makhluk gaib, gampang untuk Manipulatif ya, Kananda? manipulatif ataupun membohongi manusia kayak gitu Pas ya. Betul. Oke, dipegang dulu mungkin ya bendanya, Kananda. Ya. Oke, aku udah dapat kesimpulannya untuk penelusuran pada malam hari ini, Kananda, bahwasanya memang banyak sekali gangguan di tempat ini. Dari mulai sosok yang kita temui itu ada sosok anak kecil bermata api, lalu sosok berbentuk bola api ya, Kananda. Betul banget. Tapi kedua sosok itu, bahkan sosok-sosok lainnya, bukan penyebab tempat ini menjadi kosong ya, Kananda? Bukan. Ternyata semua itu salah. Iya. Makhluk-makhluk itu hanya mengelabui kita sebenarnya. Terkuak, adanya sebuah keris yang tertanam di batang pohon pisang di sudut tempat catering yang terungkap merupakan benda pusaka yang sengaja ditanam jauh sebelum tempat usaha catering ini dibangun. Gangguan demi gangguan yang dialami para pekerja disinyalir berasal dari hawa yang ditimbulkan oleh benda pusaka ini. Oke, kalau gitu ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di CTV.